Bang, yang namanya value itu seperti apa? Contohnya itu gimana? Barcode itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Dan blur display itu apa sih? Dan contohnya bagaimana? Ya, itulah yang akan kita bahas di video kali ini, karena kita akan membahas tentang istilah-istilah retail. Jangan kemana-mana, yuk kita simak videonya. Halo sobat kreatif, sebelum kita mulai, salam kenal dulu dari saya Sofan, dimana saya akan bahas tentang industri-industri kreatif dan pastinya apapun yang sifatnya kreatif akan saya bahas di sini. Apakah kreatif retail, apakah kreatif dalam karir, kita akan bahas di channel ini pastinya. Jadi yang buat berkenan silahkan subscribe channel ini. Oke, jangan lama-lama, yuk kita teruskan istilah retail. Jadi teman-teman, untuk sobat kreatif yang belum tahu apa saja istilah-istilah yang digunakan dalam Alfamart, Indomaret, Alfamidi, pada umumnya minimarket itu apa saja? Yang pertama adalah di sini value atau price lock up unit atau kode suatu barang. Nah, jadi pastinya yang namanya suatu barang yang dijual di minimarket seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi ataupun minimarket lainnya itu pasti menggunakan yang namanya value atau di sini price lock up unit. Contohnya seperti apa? Nah, di sini ada contoh dari label Pres Alfamart. Ada item yang namanya kerat tindang botol 150 ml dengan harga 6.300. Nah, ini yang bawahnya adalah yang namanya value atau kode dari suatu barang tersebut. Di sini adalah kode dari kerat tindang. Jadi kode dari kerat tindang di Alfamart adalah 6140. Untuk yang lainnya seperti sebelahnya itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya dengan judul cara membaca label press. Di situ sudah lengkap cara membaca label press itu bagaimana. Teman-teman bisa scroll videonya atau cari di YouTube label press Alfamart Sofan. Di situ akan muncul. Nah, di sebelahnya yaitu ada yang namanya Hatari Butter Biscuit Peanut 250 gram. Nah, jadi yang namanya value-nya atau kode suatu barangnya yaitu yang bawahnya yaitu 1229. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya yang namanya value seperti apa. Jadi value itu bukan barcode. Barcode itu beda sendiri. Oke. Yang selanjutnya adalah barcode. Barcode itu apa? Barcode di sini adalah kode barang yang berbentuk baris yang bisa dibaca dengan menggunakan scanner. Nah, jadi teman-teman, biasanya suatu barang itu ada yang namanya barcode dan itu biasanya yang di scan itu adalah barcode-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada contoh yang namanya barcode itu adalah yang garis-garis ini yang dengan kode 4607 047 610 696. Jadi itulah yang namanya barcode. Nah, di sini ada lagi dari produk lain dengan kode 505 1622 4688865. Ya, itu adalah yang namanya barcode. Jadi yang namanya value sama barcode itu beda, sama-sama kode tapi beda. Yang selanjutnya adalah POP. POP itu apa? POP di sini adalah point of purchase atau petunjuk harga yang dipromosikan. Jadi teman-teman biasanya sih kalau ke Alfamart, Indomaret ataupun minimarket lainnya, teman-teman pasti menemukan yang namanya POP. Nah, untuk lebih jelasnya POP itu seperti ini. POP itu biasanya adalah di saat ada barang-barang promo. Nah, biasanya di barang-barang promo itu dibuatkan yang namanya POP. Nah, POP juga terdiri di sini ada contohnya beli satu gratis satu. Di situ berarti menunjukkan bahwa produk tersebut adalah promo untuk beli satu gratis satu. Dengan adanya POP ini pastinya lebih menarik daripada cuma harga biasa. Tapi dengan adanya POP pastinya akan lebih menarik perhatian customer. Ya, itu namanya POP. Dan untuk teman-teman yang ingin membuat POP, insya Allah di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara membuat POP dan bagaimana sih formatnya untuk membuat POP. Yang selanjutnya adalah hook, yaitu hanger yang terbuat dari besi untuk mendisplay barang-barang yang digantung. Jadi itu yang namanya hook. Hook itu juga biasanya digunakan untuk mendisplay barang seperti permen atau bumbu atau pokoknya barang yang digantung. Nah,
Untuk contohnya hook adalah seperti ini. Jadi ini adalah besi panjang ya, yang biasanya untuk tempat mendisplay barang yang untuk digantung. Jadi teman-teman sudah mengetahui hook itu seperti apa. Yang selanjutnya adalah floor display. Di sini yaitu display yang ada di lantai store atau lantai toko. Biasanya itu display. Untuk lebih jelasnya ini adalah contoh. Jadi untuk contoh di gambar ini ada sirup, yaitu sirup marjan. Jadi ini yang namanya floor display. Jadi di displaynya di lantai yang mempunyai space yang kosong ataupun lumayan lebar. Ada lagi contohnya yaitu seperti ini. Nah biasanya untuk floor display ini adalah barang-barang yang lebih atau mempunyai stok banyak di toko ataupun barang-barang promo. Dan biasanya pada saat menjelang Ramadan ataupun Lebaran itu pasti banyak barang atau item yang di display dengan menggunakan floor display ini. Pastinya teman-teman kalau ke minimarket, Alfamart, Indomaret, Alfamidi ataupun supermarket, pastinya teman-teman menemukan seperti ini ya, yang namanya floor display ini. Yang selanjutnya adalah facing out. Facing out adalah teknik display dengan menarik sebagian besar barang yang sudah sedikit ke depan dengan tujuan memberi kesan rapi. Jadi intinya biasanya barang yang sudah diambil customer itu akan terlihat kosong dan bolong. Nah yang namanya facing out adalah memajukan barang tanpa mengisi. Jadi hanya memajukan barang agar terkesan lebih rapi. Untuk lebih jelasnya contohnya seperti ini. Di shelving no2 ini Kitela itu kosong. Dengan teknik facing out yaitu dengan memajukan barang yang tadinya kosong tersebut dimajukan biar terlihat rapi dan hasilnya bisa seperti ini. Untuk contohnya seperti ini yang namanya facing out, jadi barang terlihat rapi ke depan, tidak bolong-bolong lagi. Nah itu yang dinamakan facing out. Nah untuk facing out ini biasa digunakan dalam situasi yang ramai, tidak memungkinkan barang untuk diambil ke gudang, jadi dilakukanlah yang namanya facing out. Makanya itu facing out digunakan pada saat tertentu saja. Jadi jika keadaan masih bisa ditambahkan display lagi, bisa diambil dari gudang lagi, ya harus diambil, jangan hanya facing out saja. Sayang kan kalau ada sales ataupun ada customer membeli seharusnya 3 cuma ada 2 ataupun 1, jadi lost sales. Nah itulah kenapa hanya di waktu-waktu tertentu saja untuk yang namanya facing out ini. Yang selanjutnya adalah wing stack. Wing stack itu seperti apa? Wing stack di sini adalah display barang yang letaknya di sisi barang and gondola. Di sini teman-teman harus tahu yang namanya gondola itu seperti apa, yang namanya wing stack seperti apa. Nah untuk lebih jelasnya wing stack itu seperti ini. Jadi wing stack ini adalah yang bagian samping rak reguler ya. Ini yang namanya untuk yang ada lais, sari gandum, Kitela itu namanya gondola. Dan yang sebelah kanannya itu yang ada sosis, yang ada di ini ada susu, itu yang namanya wing stack. Jadi ada displayan di samping end gondola ya. Jadi teman harus mengetahui mana wing stack mana gondola. Jadi yang wing stack itu yang pakai keranjang-keranjang kecil itu ya, yang pakai besi, yang letaknya sebelah kanan ini. Ya itulah beberapa istilah-istilah dalam retail yang teman-teman harus ketahui, dan itu biasanya ada di minimarket seperti Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi. Nah itu adalah yang itu adalah istilah-istilah yang harus teman-teman ketahui. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Sofan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kreatif.